Mas Zayan Luxury Camp di Wadirum. Kebetulan sekali malam ini rembulan purnama penuh. Nah, ini campnya ada di sana. Nah, besok pagi mungkin lebih jelas lagi. Nah, mobil parkir di sini sebagian. Habis kita parkir di sana tuh, ujung sana paling gede. Ini bis mini, ini kendaraan SUV. Nah, di depan itu ada restorannya. Ini mobil double camp yang besok kita pakai untuk safari Wadirum Tour. Terang sekali. Pas itu Bu, pas bulan purnama Bu, pas banget Bu. Pas banget. Ayo kita kemon. Jeep kita. Full badan, double cabin. Satu mobil muat 6 atau 5 orang. Cepat. Cepat. Bangun. Ketua KW yang ngomong. Ayo Mas Ketua itu sudah belum. Semangat sampai semangit. Semangat. Yuk. Udur bagian fotoin di sini, Bu. Ini 4 orang. Ini 4 orang. Untuk diri Bu. Semangat. Ayo, monggo. Yuk. Ini nggak bisa dianuin, tangga dikliknya kagak ada. Iya, putih mah langsung.
Lah aku. Semangat. Tadi biar sendiri dulu ntar baru. Ayo keseruan. Naik jeep. Bukan jeep. Siap-siap. Maksudnya ya. Kita ke mana, Pak? Foto sini. Di mana kita? Wadi Room. Mas Ajan Room Camp. 3, 2. Wadi Room. 3, 2. Oke, juga dekor. Ya, berikut. Masen Camp. Jalan megang, 3, 2. Coba di belakang kelihatan, Pak. Apa nggak kelihatan? Naik. Naik. 1, 2, 2,3. Pas. Pas. Berat. Di belakang lebih guncangan. Iya. Guncangan jiwa. Satu. Dua dip, yuk. Foto. Foto pas sistemnya. Kemana Om? Mau ke savana. Ah, savana. Nyari tanah. Dari tanah. Oh, mau dong. Saya ada kaplingan Om. Tuan Takur yang ini nyari tanah Tuan Takur. Tuan Takur mau buka cabang. Yuk, buka. Oke, Bapak Ibu. Ya. Kita akan mulai kita dari sini, baliknya kita juga ke sini Oh, iya. biar kita pakai tualet sebelum kita berangkat. Nanti Bapak Ibu kita akan jalan. Ayo kita oke. Kita kemon. Kita duluan ya. Dah, ketemu di Kaingolan. Oh iya. Mana Mas Kuki? Kalian pas. Jalannya tuh di atas. Di bawah kolom nanti juga bawa. Baterai full, memori full. Mantap nih. Tapi gimana kamu? Ada ini Wacana nggak kelihatan di foto. di atas mobil. Kita ada Wadi Room. Ya. Rute pasar Minggu, pasar Kampung Melayu. Ayo. Turun di Tebet. Dapat. Biru banget ya Allah. Cakep banget. Di mana kita? Padang pasir. Kita mulai jeep tour hari ini ke Wadi Room. Lokasi ini lokasi yang sering dipakai untuk Syuting. Salah satunya juga untuk menggambarkan planet Mars. Itu juga terpaksa. Oh gitu. Iya, memang benar. Karena tanahnya merah. Oh iya. Nanti yang puncak, yang bukit itu kita jalan tuh susah. Nggak alami begitu. Dibikin mau dibikin setting studio agak susah. Jadi, lebih baik orang Hollywood ke sini. Berarti kita bintang film. Iya Ya, benar. bintang film Benar, layar benar. tancap tapi Yang filmnya, pasirnya yang halus. filmnya nggak pernah beredar. Warnanya merah karena ini ada oksida besi yang terekspos. Dah. Ini pasir halus tapi padat, jadi ban mobil juga kesulitan untuk buat. Di jauhan ada gunung, juga gunung kapur ya.
bukti bahwa di sini itu sudah laut yang terangkat itu tadi karena batuannya sah betul. Layar-layarnya masih lurus jadi pengangkatannya merata. Tapi di beberapa tempat juga banyak juga terlihat silin-silin anggrek itu karena terdeformasi batuan. Ini masih layarnya masih datar. Erosi di sini yang terutama adalah angin dan tiupan angin yang membawa pasir ya, debris mengikis batuan. Kalau erosi secara air sangat jarang karena memang ini curah hujan sangat. Nah, sekilas geologi yang bisa kami sampaikan secara umum. Kita nikmati aja keseruan kita di Madirum kali ini. Belakang bagus. Belakang bagus, Bu. Belakang bagus. Di belakang bagus. Oh iya. Ih, bagus banget. Iya. Masya Allah. Glamping juga. Ya. Itu suka tuh belakangnya tuh. Ya masing-masing punya kapling nggak sendiri. Ya pakai bis itu masuk. Selama tanahnya masih begini bisa dilewati. Jadi nggak ada jalan raya. Kita aja yang dilewati. Kan lihat tinggal mengarah kita ke sana udah bisa ke sana. Kalau yang sering dilewati kan jadi padat. Jadi banyak tidak terjebak pasir. Langit sangat biru tanpa awan. Tadi pagi kalau waktu sore masih ada mendung sehingga bulan agak tertutup. Kita di waktu subuh kita keluar camp itu Iya, itu juga bagus. sangat jernih tanpa kabut, tanpa mendung sehingga bulan kelihatan penuh. Mungkin ini bulan purnama tanggalnya. Salib Pak, salib Pak, salib. Salib. Oh, itu banyak nggak penyalip sesama seputar? Ih, bagus banget ini. Tapi karena jalan-jalan dari mana Di depan kita ada satu lembah ya, lembah sempit. Relatif di bawah kita. turun. Awan foto. Emang maunya apa? Terus. Udah sampai stasiun mana ini Mas Bro? Ayo kita mau ke atas ngambil poin. Tasnya boleh taruh sini apa, Bu? Pak. Boleh. Enggak mau ngapain. Kita ada pencuri di sini. Udah sini aja. Kita maling di sini ayo. Copet. Mas, tolong bosnya dipegang sendiri. Ayo turun. Gitu. Bisa banget sih. Akhirnya. Nah, ini pasir yang sangat halus nih. Dilihat nih. Nah, ini pasir halus. Ini pasirnya. Nah, kalau mau bangun rumah bisa ambil pasir di sini gratis ya kayak ada. Cuma ongkos angkutnya tanggung sendiri. Ya, Bu. Ya,
Bu. Buat mandi juga. Buat skincare. Kita nggak usah Dekorasi. Nah, ini merupakan puncak bukit ya. Jadi di sana ada lembah, ada beberapa kelompok camp. Lembah. Jadi kita berdiri di atasnya satu bukit kecil. Ini bekas meja kayaknya ya? Ya, meja. Tuh, lebih sih. Malam purnama. Sendiri. Ular ada, tapi di musim panas. Ya, tapi ular itu kan kalau mau dicari di daerah-daerah yang ada. ini orang Ibu lihat sana, lihat sana. Lihat terus, lihat ke sana. Ke arah matahari. Nanti foto yang prewed yang mana yang mau dipakai ya? Kebanyakan. Ya memang pada pasir. Kamera. Setelah kita lagi di atas. Ini stop kedua. Ini perhatiin ya. Ini perhatiin, ini adalah mobilnya kaum Baduin. Salah satu tandanya adalah tanpa nomor polisi karena dia bebas pajak. Sebagai bantuan, emang informatif. sebagai bantuan untuk meningkatkan taraf kehidupan suku Bikin Baduin. YouTube deh. Iya. Udah, sepeda. Ini kita ke stop kedua. Kita ke stop kedua ya. Kita mau ngeteh di sini. Tanya suku Baduin. Sebetulnya kalau kita punya modal, kita bisa pesan kambing yang dimasak di dalam tanah. Tapi kan kambing mahal di sini. Kita pesan sebelumnya. Terus nanti kita sampai sini udah setengah masak. Nunggu sebentar. Nah, matanglah kambing kita yang dimasak di bawah tanah. Jadi ada rasa-rasa asapnya gitu. Nikmat sekali. Kemarin kita di hotel juga makan seperti itu, tapi tinggal jadinya aja tanpa lihat proses pembuatannya, masaknya, gitu. Lewat lah, ini penerus Einstein. Dari Einstein Cafe. Bu, ini rumahnya, Bu. Oh, ini rumah yang di mana, Bu? Rumah yang di mana? Ini buka warung, Pak. Buka warung ya. Ini baru opening. Kita teman dapat diskon ya, Bu ya. Ini warung novel ya. Memang nomadu. Oh, mau kamu pegang dua. Oh, pasirnya dingin. Budi mau ikut naik? Enggak. Jauh banget. Sengaja lepas. Iya, biar nggak masuk ke itu, Pak. Pasirnya dingin. Katanya suruh buka satu. Biar berasa. Ini aja. Bang, ya ini aja. Sudah di situ aja. Wah, ada beling ini di batu. Di batu. Naik
langkah, mundur setengah langkah. Wow. Lihat. Ini yang berat lawan pasirnya ya. Wow. Madin, tangannya penuh ya? Hai. Bisa. Enak banget. شباب يلا اشطحوا من رجليكم وانزلوا على الرمل العبوا فوق واعبروا واحد يطلع شباب شباب اسمعوا تلفون برجع بقول اذا وقع في الرمل راح تقدر تلاقيه. خليها احمد لو خليتهم بيجوا شباب لا Ini adalah lambang-lambang Kuno. dari ditengarai oleh para arkeolog sebagai kaum Tsamud. Ini salah satu lambang ada di sini. Di area ini bisa ditemukan ribuan-ribuan yang menandakan bahwa kaum Tsamudi ya, mungkin kaum Tsamud pernah bermukim di sini atau melintas daerah-daerah sini. Satu lagi kebiasaan suku Baduy, waktu orang Baduy meninggal, mereka dimakamkan di tempat mereka meninggal. Karena kan biasa aja bulan Januari di daerah sini, nanti setengah tahun kemudian dia dari daerah sana, tahun kita lagi dari sana, artinya memang nomaden dia. Selalu bertempat di mana tempatnya enak, ya dia agak lama. Begitu sumber daya mulai habis, dia pilih lagi untuk cari sumber daya yang mencukupi lagi. Dia selalu bertempat. Jadi makam mereka terpencar-pencar, tidak satu tempat. Menurut keterangan ada makam ada batu gitu aja. Ini bukan pasar unta ya. Ini unta-unta disewakan untuk naik. Bukan pasar unta ini. Wah, ini bos berdua aja ini. Klik-kliknya.
Saya pikir dari suku mana gitu. Saya pikir dari suku mana tadi ini? Oh, anu. BDI. Taunya Al-Jawani. 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 Satu. Al-Jawani. Sudah naik. Ini bukan Al-Jawani, ini Al-Futan. Siap. Kita dibisikin. Ubahnya apa? Unta lagi berubah. Duit. Apa? Si bule di si bule kok pakai baju tuh. Emang agak dingin. Si bule kok berasa dingin. Sama Ti juga nggak berasa dingin. Karena Ti bule. Bule kota. Selamat tinggal onta. Selamat tinggal onta. Hanif, ini ada onta. Kau mau beli berapa? Bawa pulang ke Jakarta satu ya. Itu saya kalau saya pulang kampung. Mana punya? Punya udah kan. Keseruan naik jeep, terbang kambing. Oh, hanya ada itu. Macam Turun panas. Apa? Kayaknya lebih bagus, tapi lebih kecil ya. Bulat-bulatan. Wah, ini datang. Tahu dari karena apa ya terpunggung oleh bukit-bukit tidak ada akses. Tahap nikmati keseruan off-road. Udah semuanya. Oh, itu cakep banget tuh yang itu gunung kayak jamur. Pilar jamur. Kita namakan aja pilar jamur. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Udah semua aja pokoknya. Ini on terus. Nanti jadi video 10 jam lah. Itu rumah kita. Ya bukan. Bukan. Ini beli kue. Stone. Itu berdiri. Pegangan. Nikmati keseruan. Diaduk-aduk. Oh, ya sama mama. Pegang. Pegangan kencang. 1, 2, 3. Coba, Pak. Mabuk ya. Tuh, boleh. Yang video bergoyang-goyang karena memang kondisi mobil melihat di pasir-pasir yang bergelombang aturan naik turun kadang ban susah
Aspol. Oh, sana. Pas kalau misalnya udah capean tuh, oh itu air. Itu ada lapaknya. Iya. Iya. Sampai di situ. Ya ini selapan. Ya, Pak. Ya. Belum dari kamu. BPN belum punya dana untuk sini. Lagi ngajuin ke itu. Oh, jauh-jauh banget ya itu. Dari orang ini. Kita di sini nggak lihat tukang parkir ya? Punya 5.000-an nggak buat parkir? Nah, ini agak keras. Nah, tuh lihat. Udah mau nyampe. Ini tadi pas kita naik. Oh, ini memang punya kita ini. Itu bis kita itu. Ini rumah kita. Oh iya. Kita lewat Keder. sini. Bodoh. Keder. Ya Allah. Seperti lewat ini lagi. Foto di sini. Iya, iya. Mas Zain mau izin. Bilang foto Mbak Yes itu ya. depan. Ya. Mau izin dulu. Petra, dan seperti hidupnya orang dulu yang tinggal di sekitar sini yang bernama suku Nabatian atau Nabatian. suku Al-Anbar. ya. Nah, suku Nabatian atau Al-Anbar mereka sebetulnya dulu mereka orang Bedouin yang pindah-pindah di Padang Gurung di Arabia Utara sama di Yordania Selatan. Dari abad keempat, kelima keempat sebelum Masehi, mereka pindah dari Padang Gurung ini dan mereka pindah ke bagian barat di Yordania, di mana mereka menemukan sebuah situs yang sangat aman dan nyaman buat mereka, di mana air tersedia. Karena orang Nabatian mereka mau ganti kehidupan mereka atau gaya kehidupan mereka dari orang nomaden berpindah-pindah terus, mereka mau menjadi saudagar. Dan kita tahu di masa lalu kalau seorang jalan dari benau ke benau itu perlu berbulan-bulan atau bisa setahun lebih. Makanya keluarga ditinggalin di Padang Gurung lebih dari beberapa bulan atau setahun. Itu memang yang pertama bahaya, yang kedua kan orang nomaden ciri khasnya mereka nomadik pindah-pindah terus. Jadi setelah 1 tahun mana bisa tahu lokasi yang baru atau mereka pindah ke mana kan? Kalau di zaman now kan gampang, tinggal chatting atau WA. Halo sayang, aku udah pulang, tolong Sherlock ya. Kan bisa datang ke tempatnya di Padang Gurung. Mereka tahu jalan pulangnya ya. Mereka tahu jalan berangkatnya tapi nggak tahu jalan pulangnya. Pasti. Nah, jadi Bapak Ibu, orang Nabatian dulu sekitar abad ke-5 atau ke-4 sebelum Masehi dan sebelumnya mereka menguasai Padang Gurung di sini, di Arabia Utara sampai Arabia Selatan juga dan Arabia Timur. Jadi kita cerita detail semasa kita mendawai ke Petra. Nah, di sekitar Wadi Rum juga di sini sebelum orang Nabatian kami menemukan beberapa puluh atau beberapa ratus atau beberapa ribu lukisan dan tulisan, dan di bagian tulisan dan lukisan yang kami menemukan di sini tulisan dan lukisan tertulis.
Jadi dipanggil Thamudi karena ada salah satu teori bahwa wallahu alam ya, dulunya kaum Thamud berada di sekitar sini. Nah, jadi salah satu destinasi atau stop kita akan di depan salah satu tempat di mana kami melakukan tulisan dan lukisan Thamudi. Wadi Rum, wadi dalam bahasa Arab artinya lembah. Rum dari bahasa Arabik artinya pilar atau gunung tinggi. Dan banyak orang bilangnya ini juga benar disebut di Al-Quran Iram dan Dimad, kota Iram yang berbilar-bilar. Jadi kita tahu gunung-gunung ini dari atas terlihat seperti bilar-bilar tinggi. Nah, tetap wallahu alam karena ini salah satu kota yang ini dulu wallahu alam kaum Thamud dunia tinggal di sekitar sini. Wadi Rum ini Bapak Ibu dari 1987 dijadikan situs wildlife reserve dan luasnya 720 km persegi. Nah, seperti yang kemarin saya sampaikan, ini yang belum sampai masuk ke sana. Banyak orang tujuan juga yang tinggal di sekitar sini. Desa namanya Divi dan Ram desa Ram Village. Jumlah orang yang tinggal di sekitar sini di DC Village sama di Ram Village tidak sampai 20.000 orang, dan kebanyakan kerjanya memang di bidang pariwisata, dan seperti yang Bapak Ibu bisa lihat banyak jeep-jeep dan banyak kamp-kamp juga yang mereka bikin sendiri. Mulainya sederhana, lama-lama mereka membesarkan bisnisnya dan ya update terus sampai mereka sekarang punya nama yang cukup terkenal di seluruh Timur Tengah dan di dunia pariwisata juga. Listriknya dari mana? Listriknya kebanyakan pakai, kalau di dalam kurung pakai Solar cell. planet ya. Dan ada banyak bantuan sebetulnya dari UASID yang mereka nggak mengajarkan atau bawa pilar dari listrik dari kota Yang- dari desa, biar mereka pakai solar panel aja. Kalau air Airnya mereka sebetulnya beli air pakai truk besar dan diisi. Tapi sini nggak ada air, ada kering makanya terbatas ya. bukannya terbatas. Makanya mandi kan di jam 6 sama jam 6. Itu yang betul, Pak. Gak apa-apa, mandinya ikut itu aja. Kalau nggak ikut itu, aduh, kacau. Mandi apa enggak gitu pertanyaan. Nah, ini pertanyaan dari Bapak. Kalau suku Baduy berlintas negara ada proses sebetulnya sampai tahun 80-an, 86, 87. Suku Baduy pindah dari Jordan ke Saudi, dari Jordan misalnya ke Syria, dari Syria ke Saudi, ke Irak. Mereka nggak pakai dokumen, mereka nggak pakai warga negara seperti itu. Tapi kan di 80-an mulai muncul yang namanya narkoba, yang namanya pajak dan yang lain-lain, dan mereka mulai bawa barang untuk dari sana dijual di sini. Jadi pemerintah semua negara udah kita kerjakan mereka lewat ada forum, harus melakukan pertanyaan resmi, harus mempunyai pertanyaan resmi, paspor dan visa untuk yang mau bisa lihat dari Jordan ke Saudi harus pakai visa. Jadi harus melakukan visa ke Saudi dan tapi orang Saudi misalnya tahu di orang Bedouin, dan karena bangsa itu dibikin oleh Mursi juga kan, mereka sebetulnya orang Saudi ada misalnya satu suku, separuhnya di Jordan, separuhnya di Saudi. Ada satu suku juga di utara, separuhnya di Jordan, separuhnya di Syria. Di timur juga, separuhnya di Jordan, separuhnya di Irak. Bukan cuma di sekitar sini, di beberapa negara lain begitu juga. Jadi dipermudah visa untuk mereka. Pemerintah kami dulu Bapak Ibu pendidikan untuk orang Bedouin yang mau belajar di universitas digratiskan, semuanya digratiskan. Malah pemerintah juga kasih bantuan, kasih kaji sebelum ya meningkatkan mereka untuk belajar. Orang Bedouin Bapak Ibu juga sampai beberapa tahun lalu dikasih setiap keluarga mobil tanpa pajak. Jadi tinggal beli mobil, nggak pakai pajak, nggak pakai custom gitu.
biar hidup mereka makin Sejahtera. Bahasa mereka apa? Sama bisa bermobilisasi. Baduin yang dari sini yang di perbatasan Syria, perbatasan sama. Sama, Yang namanya hidup sebagai Bedouin. Bedouin itu sebetulnya bukan nama orang atau nama suku. Bedouin itu lifestyle. Lifestyle. bahasanya Bahasanya Arab, sama. Arab. Beda, bukan Gipsi. Badui. Nanti kita habis dari sini kita akan mampir ke tempat di mana kita masuk ke tenda Bedouin, kita minum teh di situ dan kita bicara sedikit lebih detail tentang Bedouin dan kehidupan Bedouin ya. Sekarang kita mau foto-foto yuk. Siap. Ya, Oh, siap. Foto yang pertama foto grup. Ya. Kan belum foto grup di sini. Belum. Nah, habis itu saya akan memfotokan kalian foto. Baik, Bapak Ibu, kita berada di salah satu tenda orang Bedouin dan seperti Bapak Ibu bisa lihat di sekitar sini dan on the way dari kemarin dari arah utara ke selatan kita setiap sekian jauh kita lihat ada orang Bedouin yang tinggal di Padang Gurung. Rumahnya terbuat dari tenda dan tendanya ini memang seperti Bapak Ibu bisa lihat kain dan kainnya itu terbuat dari bulu kambing dan unta. Bulu kambing dan unta sebetulnya Bapak Ibu itu yang garis-garis hitam sama krim itu bulu kambing dan unta. Kalau yang di dalam ini memang dekorasi aja. Nah, bulu kambing unta Bapak Ibu sangat heavy duty, bisa tahan lama dan dia anti air, waterproof. Jadi kalau hujannya nggak masuk. Nah, orang Bedouin Bapak Ibu selalu tinggalnya di dalam suku. Dan setiap suku ada yang namanya kepala suku. Kepala suku atau syekh. Syekh. Pernah dengar istilah syekh? Syekh. Ya. Pemimpin. Di nanti Arab Emirates, di Qatar, Kuwait, Bahrain, dan di Saudi Arabia, orang pejabat atau orang tinggi nggak dipanggil misalnya menteri atau perdana menteri atau raja, mereka panggilnya syekh semua. Karena panggilan syekh itu panggilan yang paling terhormat. Karena mereka juga kan latar belakangnya Bedouin. Nah, syekh itu bukan cuma sekadar kepala suku, pengadilan dan pengacara, dan keputusan pertama dan terakhir di dalam suku syekh yang punya. Biasanya tenda yang terbesar di dalam suku itu tendanya syekh. Dan selalu ada sebagian terbuka untuk memualkan tamu kapanpun dan dari manapun. Bapak Ibu, tenda syekh itu yang cukup besar dan di depannya selalu ada api menyala terus. Dan yang pertama orang Bedouin lakukan pas bangun tidur, bikin kopi. Karena apinya udah ada di depan, kopi hijau yang dibawa dulu dari Yaman, dari Hadramaut. Nah, lalu mereka roasted kopinya, suka-suka dia, maunya gelap, maunya setengah matang, maunya apa gimana. Setelah itu kopinya dimasukin sini, Tumbuk. baru ditumbuk, kutuk sampai udah jadi bubuk. Setelah itu dimasukin di kopi potnya itu dan di sebelah api terus sepanjang hari. Kapanpun kita masuk, mereka yang pertama harus kasih kita kopi. Karena nggak semua orang suka kopi atau karena mungkin orang-orang nggak biasa, jadi pas kita masuk dikasih teh. Itu wajib. Welcome tamu dengan menyambut tamu dengan kopi. Dan terima kopi itu wajib. Menolak kopi atau menolak tehnya artinya kami menolak orangnya atau kami punya problem sama orangnya juga. Kami ada masalah gitu. Nah, contoh nih, saya masuk, saya orang Arab, saya ngerti budaya. Saya masuk dikasih teh atau kopi, saya taruh kopi saya di meja nggak diminum. Mereka di situ akan curiga. Ah, Mas Mardi ada apa? Kenapa nggak minum kopi? Kenapa? Ada apa gitu? Ditanya terus sampai saya udah. Sebetulnya aku ada masalah sama tetangga atau sama anakmu atau sama sepupumu. Tolong bantu saya untuk solusi. Mereka dengar. Kalau mereka bisa bantu, mereka akan bilang, silakan minum kopimu. Silakan minum kopimu artinya problem Anda udah selesai. Budaya orang Bedouin Bapak Ibu sangat kaya. Salah satu contoh aja dari budaya orang Bedouin dan dari keadaban Bedouin, kalau kami dari manapun masuk ke suku Syekh dan kami atau ke tendanya Syekh, suku misalnya di sini, kami adalah tamu Anda. Kalau kita katakan cuma kami adalah tamu Anda. Artinya, Syekh ini harus menyediakan keamanan dan kenyamanan, tempat tinggal, makanan, minuman selama 3 hari 3 malam. Tanpa nanya kami, Anda siapa atau mau apa atau kenapa Anda di sini.
itu budaya. Bukan hari pertama nggak ditanya, hari kedua ditanya, nggak boleh. Aib itu. Iya. Jadi 3 hari 3 malam dia udah dikasih pertanian, dikasih tintar rainfall free. Setelah 3 hari 3 malam baru dia nanya, baik, semoga Anda udah nyaman sama kami udah melaksanakan yang wajib kami harus laksanakan. Bagaimana kami bisa bantu Anda atau kalian kenapa di sini? Siapa kalian dan bagaimana kami bisa bantu? Misalnya nih, kami sebetulnya saudagar tersesat di padang gurun, kami kehabisan makanan, kehabisan minuman, atau kami butuh misalnya beberapa onta untuk lanjut perjalanan. Semaksimal mungkin mereka akan kasih bantuan. Oke, ini bantuan dari kami. Kalau mau tinggal di antara kami lebih lama silakan. Kalau mau pulang, Anda free pulang. Atau Anda free untuk lanjut perjalanan Anda. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi budaya Bedouin sangat kaya dan kita tahu cerita-cerita yang kita terima juga dari agama Islam dan sebelumnya tentang orang Bedouin dan kehidupan orang Bedouin. Orang Bedouin Bapak Ibu, pakaiannya seperti Bapak Ibu bisa lihat, pakai gamis warna putih biasanya di musim panas karena kan lebih sejuk, warna-warna gelap di musim dingin. Ini belum terlalu dingin, ini mulai agak gelapin bajunya. Sebentar lagi kalau sudah masuk Desember, Januari, Februari, ya coklat tua, hitam, biru tua itu biasanya warna gamisnya. Terus yang namanya sorban, atau seperti yang salah satu tamu saya dari Monator tahun kemarin, dia menghancurkan budaya kami. Dia bilang itu yang diikat di kepala, tablak meja. Jadi sorban jadi tablak meja di Indonesia Bapak Ibu ya. Ya, kadang. Kalau kehabisan. Kalau kehabisan tablak meja dia. Jadi Bapak Ibu, sorban itu sebetulnya banyak orang bilang yang merah putih itu ciri khasnya Jordan, yang hitam putih ciri khasnya Palestina gitu. Padahal itu Bapak Ibu jauh sebelum Jordan ada dan Palestina ada warna-warni, ada warna-warna yang namanya sorban. Sorban itu Bapak Ibu ya style masing-masing. Tergantung kita pakai dress apa, warna apa. Jadi di Saudi Arabia ada yang pakai hitam putih, ada yang pakai merah putih, ada yang pakai putih bolos juga, ada yang pakai coklat putih, ada yang pakai biru putih. Ini selera masing-masing itu. Bukan Bebas. bukan artinya ini dari suku apa atau dari mana gitu, nggak ada. Sebetulnya Bapak Ibu, sorban itu dipakai di musim panas untuk melindungi kepala dan leher dari sinar matahari, dan di musim dingin juga untuk melindungi kepala kita dan leher dan badan kita dari kedinginan dan dari debu yang terada di sekitar sini di musim dingin. Nah, perempuan biasanya Bapak Ibu di dalam rumah bebas pakai apapun, warna apapun, tapi kalau di luar dia pakai gamis yang warnanya hitam gelap. Tapi di embroidery atau didekorasi oleh motif-motif yang mereka suka. Setiap suku, setiap daerah mereka punya motif khas gitu. Jadi orang-orang yang ngerti ini dari suku Jordan Selatan nih motifnya, ini motifnya dari Palestina, ini motifnya dari Palestina Selatan atau Negev Desert gitu, ini motifnya dari Syria. Setiap suku, setiap daerah punya motif khas sendiri gitu. Jelas Bapak Ibu? Ada yang mau ditanya? Agamanya apa? Agamanya 90% atau di Jordan 100% agama Islam. Tapi di Mesir ada orang Bedouin agama Kristen. Terutama yang tinggal di sekitar Sinai. Mereka kan orang Bedouin. Bedouin itu bukan nama suku atau nama Lifestyle ya. Itu lifestyle. Gaya hidup. Seperti yang saya bilang. Jadi siapa aja di grup ini bisa jadi Bedouin. Al-Jawani. Ya Al-Jawani. Siapa Al-Jawani? Jawa. Yang membangun Mungkin anak kalau orang tuanya Badui, di anaknya Badui gitu ya. Ya kan kalau hidup tetap di padang gurun ya tetap Badui, tapi kami misalnya seperti yang kemarin saya bilang, ini desa-desa dulunya Bedouin, sekarang mereka terletak. Jadi mereka keturunan Bedouin ya, tapi gaya kehidupan mereka bukan Gaya hidup. Bedouin lagi. Iya itu. Kan kalau sudah tinggal di rumah, nggak pindah-pindah, listrik ada, air ada, fasilitas semua ada, semua gampang didapati, itu bukan Bedouin lagi. Ya kan? Bedouin itu orang yang masih tinggalnya di padang gurun dan berpindah-pindah. Dan kehidupan mereka tergantung pada industri, pada peternakan, domba, kambing dan unta.
Kalau mereka meninggal itu dikuburnya sekelompok atau terpecah-pecah? Tergantung di mana mereka berada. Oh, gitu. Kan karena orang Bedouin nomaden, berpindah-pindah. Pas beliau Jadi meninggal di mereka- sini, kubur di sini. Ya. Di mana meninggal, di mana dimakamkan. Terus tandanya biar orang tahu kalau itu kuburan. Cuma dikasih kayak batu aja Batu. di depannya. Jadi dibikin kayak pagar kecil gitu. Jadi terpecah-pecah ya di mana beliau meninggal. Ada. kubur. Ada. Ya. Baik, silakan Bapak Ibu yang mau mendaki ke Bukit Pasir itu, tapi bukan tulisan dan lukisan dari masa Samudi, makanya di Daniel tulisan dan lukisan Samudi. Coba kita lihat di atas Bapak Ibu di situ. Tuh. Ini ada onta juga, terus ada tulisan juga di sebelahnya, terus di bawah lagi di sini, terus di sini lihat Bapak Ibu. Sama juga ada burung itu ada onta ya. onta di sini juga Bapak Ibu, sama ada onta di sini sama di sini. Sudah berapa ratus tahun itu? Ini diperkirakan lebih dari 3.000 tahun. Sebetulnya masih di keadaan yang bagus dan tidak terkikis karena dibahat di batu basalt. Kalau batu basalt itu kuat sekali Bapak Ibu, atau di marmer. Ini granit dan marmer Di sini aja. sangat kuat. Basalt, granit dan marmer itu batu yang paling keras. Nah, kalau di Wadi Rum di sini Bapak Ibu, gunung-gunung dan bukit-bukit yang di sekitar kita, bawahnya granit, atasnya sandstone. Nanti di Kota Petra kita akan lihat, di Kota Petra itu dari ujung ke ujung sandstone, batu cedas. Jadi gampang dibahat. Tapi kalau ini susah dibahat karena bawahnya granit dan atasnya sandstone. Seperti yang tadi saya bilang, bukan cuma satu tempat ini, ada ribuan tulisan dan lukisan Samudi. Tapi makin dalam di Padang Gurun makin banyak di situ. Ya. Yang tulisan yang ini ya? Tuh, Lambang. di atas, Bu. Oh, di atas sana. Mereka masih lambang, ya? Lambang. Simbol lambang. Di sini tuh pernah ada unta lewat. Nanti kita tulis Agus Love apa gitu ya? Apa? Ayo apa? Yang itu yang artinya jangan diperjelas ya. Enggak, Agus was here, Pak. Agus was here. Baik, Bapak Ibu, silakan foto dan langsung balik lagi karena dari sini kita baru sekitar Petra. 10 menit ke campsite. Kita mau ke toilet, mau jalan ini udah mau ke toilet. Iya. Sama dulu ya. Foto biasa. Iya, foto biasa. Kasih di sini aja. Oh, duduk depan. Sekali-sekali bisa di belakang lah. Oke. Iya, Pak, kita enggak. Udah lelah. Jangan ntar di bandara Jakarta. Makanya sama kita terus ya, lupa diri. Lupa diri. Akhirnya jawab siapa kamu menakut. Bukan Hilda.